Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube-nya Himajen bersama saya Afifa dan saya Resti di Himajen Talk segmen beasiswa kuliah S2 luar negeri. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah dong, karena di kesempatan kali ini juga tentunya merupakan kesempatan yang luar biasa. Sebab apa? Kita sudah kedatangan tamu yang juga luar biasa hebat di bidang keahliannya. Beliau merupakan seorang penerima beasiswa kuliah S2 luar negeri ya, sesuai dengan perbincangan yang akan kita angkat pada hari ini. Juga kakak mau tahu nggak? Gimana tuh Kak Afifa? Dimana? Luar negerinya di mana? Di Jepang, di negara Sakura. Wah, luar biasa sekali luar biasa teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman semua harus banget nih tonton video kita sampai akhir, karena bakal banyak banget informasi-informasi menarik yang bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua untuk meraih beasiswa impian. Ya, dan informasi tambahan lagi nih mengenai bintang tamu kita pada kali ini. Jadi setelah beliau menempuh pendidikan S2 dan S3 di Jepang, beliau pulang ke Indonesia dan menjadi dosen di salah satu fakultas di Universitas Tanjung Pura. Dan tidak sampai di situ nih teman-teman, beliau juga ahli di bidang kepenulisan keilmiahan. Beliau sering dan aktif menghadiri webinar-webinar dan menjadi juri di penulisan keilmiahan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Pak Ferry Hadari. Oke, makasih. Oke, assalamualaikum Pak Ferry. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Minasan konnichiwa. Itu apa artinya tuh? Konnichiwa itu selamat siang gitu loh, dalam bahasa Jepangnya. Minasan Oke, konnichiwa Pak Ferry. Konnichiwa, iya. Itu udah bisa bahasa Jepangnya. Dia baru belajar nih. Kami tanya arigato ya Pak. Oke, udah sekalian. Silakan. Untuk Pak Ferry sendiri akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja nih Pak? Saya Ferry Hadari. Teman-teman sekalian, saya makasih dulu udah diundang sama himpunan mahasiswa manajemen ya. Ini luar biasa kalian bisa buat kegiatan seperti ini. Jadi menggunakan podcast itu bisa sampai ke dunia belahan manapun seperti itu kan ya. Nah, jadi saya sehari-harinya dosen, bukan dosen sih kok saya bilang ya, senior gitu loh. Senior tapi masuk ke S1-nya itu tahun 89. Udah lama kan? Lama banget ya Mungkin Pak. orang tua kalian belum ketemu kali ya. Saya udah kuliah di Fakultas Teknik waktu itu S1-nya seperti itu. Silakan. Sibuknya sehari-hari ya dosen di Fakultas Teknik Untan. Juga saya ketua pusat dari Career Development Center dan juga koordinator Japan Corner, dan juga kepala lab dari Digital Control and Computation Laboratory yang khusus bergerak pada bidang kontrol dan juga bidang robotik seperti itu. Oke. Ternyata informasi yang tadi belum lengkap ya teman-teman. Sekarang udah dilengkapi sama Bapaknya Harus sendiri. kenal sehingga jadi sayang seperti itu. Ternyata banyak banget nih kesibukan Pak Ferry akhir-akhir ini di tengah liburnya mahasiswa ya Kak Alifah. Iya, dosen mah nggak ada liburnya. Bapak sangat produktif. Oke Pak. Kali ini Pak kita bakal berbincang-bincang mengenai kuliah S2 di luar negeri untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah Pak, berbicara mengenai pendidikan Pak, pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Bapak ya Pak, seberapa penting sih Pak peran pendidikan menurut Bapak untuk bisa menjamin karir di masa depan? Karena kita ketahui sendiri ya Kak Afifah ya, saat ini tuh di Indonesia banyak sekali stigma yang muncul di tengah masyarakat kita. Banyak sekali stigma dan pemikiran yang beredar di masyarakat ya Pak ya. Kayak misalnya gini, udahlah nggak apa-apa kalau sekolah nggak kuliah tinggi-tinggi banget, itu nggak apa-apa karena jalan menuju sukses itu sebenarnya udah banyak aksesnya gitu. Seperti misalnya kita udah bisa berbisnis, udah bisa jadi entrepreneur gitu kan, tanpa melalui pendidikan yang tinggi-tinggi banget itu nggak apa-apa. Terus terutama nih ya buat yang kaum cewek-cewek ini pasti udah sering dengar juga, udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya bakal lari ke dapur juga. Nah, bagaimana menurut Bapak, tanggapan Bapak mengenai pemikiran yang sudah beredar tersebut, dan apa pentingnya pendidikan? Ya, edukasi itu penting banget adik-adik sekalian dan teman-teman semuanya. Saya itu anak kampung, anak daerah. Saya itu waktu SD-nya di Ketapang. Ketapang itu kota kecil kan, kabupaten. Nah, kemudian
lanjut ke SD, SMP, kemudian SMA. Anak biasa yang waktu SMA itu pakai sepeda dari rumah ke sekolah waktu itu. Nah, yang bisa mengangkat derajat kita itu adalah pendidikan sekolah. Penting sekali sekolah itu. Mungkin ada yang memang stigma bahwa nggak usah sekolah deh. Paling juga nantinya apalagi kalau dihubungkan sama ya udah kan takdir Allah kan pasti seperti ini. Enggak bisa seperti itu. Kita harus ikhtiar, berusaha, salah satunya dengan pendidikan. Perempuan juga butuh pendidikan, pakai banget. Kalaupun kalian nantinya balik ke dapur, itu bukan pekerjaan yang hina, yang jelek. Jadi ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan yang jelek, itu malah bagus. Itu mengkader anak-anak nantinya, anak-anak kalian supaya menjadi seseorang yang punya masa depan. Nah, kalau seorang ibu nggak punya pendidikan ilmu kepada anak-anaknya, akan jadi apa anak-anaknya seperti itu. Nah, jadinya penting sekali. Kalaupun nanti kalian sampai S2, S3, lalu masih balik lagi ke dapur seperti itu, tapi kalian punya cara masak yang berbeda. Punya cara memanajemen 5 menu itu dalam waktu yang bisa kalian atur. Kan beda seseorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tentu jadinya ilmu itu penting, edukasi itu penting, dan edukasi itu bukan berarti bahwa harus menempuh strata. Beda kan ya? Sekolah itu beda sama ilmu. Artinya kita cari ilmu bisa dalam kondisi bagaimanapun. Malah saya pribadi cenderung kepada mencari ilmu itu bukan disekat pada ruangan. Jadi mencari ilmu itu bisa di luar, bisa di kebun. Saya juga pernah ngasih kuliah dan berikan UTS, UAS itu di taman catur seperti itu. Ketika mahasiswa membuat suatu KTI, proposal karya tulis ilmiah, dan saya nggak mau itu tersekat oleh ide-idenya pada dinding ruangan, plafon seperti itu. Saya minta ayo kita keluar. Kemana Pak? Taman catur. Di situ gali ide kalian dengan melihat lalu lintas, melihat taman, melihat orang-orang banyak di situ. Dan mereka punya ide yang brilian. Sehingga jadinya sekolah penting. Tapi sekolah bukan berarti kalian harus menempuh strata 1, 2, 3 pada sekat-sekat dinding. Tapi ilmu itu penting sekali. Edukasi itu penting sekali. Yang membedakan kita sama orang lain itu adalah pendidikan, bukan strata. Kalau saya udah S3 di Jepang juga, kalian masih S1 atau masih belum S1, itu karena usia aja. Saya udah tua, kalian masih muda, belasan tahun seusia anak saya, jadinya ya belum sampai tahapan itu. Toh juga pasti akan melewati semua itu. Benar, setuju sekali ya Pak ya. Jadi sebenarnya mau bagaimanapun tetap pendidikan itu penting. Dan saya pernah dengar juga nih Pak, kalau kita kuliah, kita sekolah tinggi-tinggi itu sebenarnya bukan cuma kita mencari ilmu, tetapi kita juga membeli pola pikir di situ, kita membeli lingkungan di situ. Nah jadi emang benar-benar nggak ada ruginya kalau kita tetap berkuliah sekolah tinggi-tinggi gitu ya Pak. Apalagi kan Pak, di luar sana banyak sekali teman-teman yang sebenarnya pengen melanjutkan pendidikan untuk ke jenjang lebih tinggi, namun mereka banyak sekali yang terkendala oleh materi dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang memang memiliki kesempatan, mengapa tidak untuk melanjutkan pendidikannya? Ya, itu poinnya. Benar, itu poinnya. Bahkan kalau kalian melihat tatapan wajah orang tua kalian dulu. Saya kan ini kan lagi ujian seleksi mandiri yang Untan kan ya, kita melihat bahwa banyak orang tua yang duduk di parkiran cuma nungguin anak-anaknya itu loh. Anaknya lagi ujian sambil berdoa, duduknya di aspal lagi nungguin anaknya. Coba kalian bayangkan bahwa orang tua itu luar biasa sampai mau bersusah payah cari uang, mungkin jual harta benda dia untuk anak-anaknya sekolah seperti itu. Orang kita, saya udah orang tua, saya punya anak 4 punya anak 4 dan anak tertua saya itu dari usia kalian mahasiswa juga seperti itu di Bandung. Tapinya saya sering bilang sama dia bahwa nak, usahakan bahwa kamu lebih baik daripada abi kamu. Saya bilang saya abi gitu dia. Nah kalian juga begitu, orang tua juga pingin pasti orang tua kalian mungkin nggak bisa baca, cuma petani, tapi dengan ilmu itu kalian bisa menaikkan derajat kalian dan juga orang tua kalian seperti itu. Amin, insyaallah. Amin. Dia jadi terharu. Jangan nangis dulu. Oke, jadi udah ya tentang ini. Untuk dengar-dengarnya Pak ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama nih,
pas di awal tadi dibilang bahwa Bapak adalah penerima beasiswa kuliah S2 di Jepang ya Pak ya. Nah, bagaimana bisa Bapak memperoleh beasiswa tersebut? Gimana nih Pak ceritanya? Gimana Dan cerita awalnya? dan Itu gimana? panjang banget tuh podcastnya bisa 5 jam. Aduh, gak apa-apa Pak, cerita aja Pak. Jadi gini aja sekalian, saya itu masuk S1 tuh di Untan tahun 89, selesai tahun 95. Lama banget ya. 6 tahun ya, dulu itu kuliah tuh setengah mati tau nggak? Dan apakah saya dibilang pinter? Enggak, saya nggak dibilang pinter. Jepang itu ada slogan apa namanya, Gambate Kudasai, oke? Gambate Kudasai itu ada, ayo dong usaha dong dong. Iya, Gambate Kudasai. Okay. Jadi kita nggak, sebetulnya kita butuh kerja keras dan smart work seperti itu kan, oke. Nah, saya selesai 96, kemudian saya coba untuk menjadi researcher Hertz JICA waktu itu tahun 98. Itu adalah sebagai peneliti dan mendapat dana dari Hertz JICA, oke. Dan tahukah teman-teman sekalian bahwa kenapa saya mungkin mendapatkan kesempatan ke Jepang pertama kali itu ketika saya jadi dosen muda. Saya itu harus menjemput sensei, itu sensei dari Jepang datang ke Pontianak memberikan pelatihan. Saya jemput beliau pakai mobil, kemudian pagi-pagi saya mesti nyusun bangku. Dulu itu tahun 98 tuh masih rawan-rawannya keamanan. Kemudian saya mencoba untuk pagi-pagi itu nyiapin kursi segala macam. Tidur juga di lab untuk menjaga barang-barang sensei dari Jepang. Takut hilang seperti itu. Nah, ketika dekan teknik waktu itu Bu Poni memberikan rekomendasi kepada saya, kepada sensei ini ada Ferry Hadari, dia sehari-hari dosen muda di lab kami di Fakultas Teknik. Apakah dia juga akan diterima oleh sensei di sana? Saya bilang, oh saya kenal anak itu loh. Anak itu ya bisa kerja keras, dan saya terima saya. Dan saya 4 bulan selama itu di bawah bimbingan Oyama Sensei namanya, selama 4 bulan itu di Tokyo International of Technology kah, seperti itu, oke, di Hachioji. Nah, setelah itu di sana itu saya mencoba dari pagi sampai malam itu di lab, oke, di lab. Kemudian ketika teman-teman saya udah pulang sore, saya pulangnya malam. Saya tahu ketika saya bilang sensei saya mau S2 di sini, sensei saya bilang gitu. Oh iya bagus. Saya kasih rekomendasi. Oke, Ferry San atau Ferry Kun, kamu silakan untuk lanjut studi S2 di sini dengan beasiswa membuka gakusho waktu itu. Oke. Kemudian saya tes segala macam dan alhamdulillah lulus. Nah, orang Jepang itu tidak akan memberikan rekomendasi kalau dia tidak mengenal siapa yang aplikannya, siapa yang yang akan diterimanya menjadi mahasiswa di labnya dia. Enggak akan pernah seperti itu. Ketika dia tahu karakter kita, attitude kita, itu luar biasa. Makanya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, pintar harus, tapi attitude juga sangat penting seperti itu. Saya bukan melihat IPK doang. IPK saya itu cuma 2,81. Sekarang mahasiswa berapa IPK-nya? 3,5, 3,6, bahkan nyaris 4 seperti itu. Nah, kami dulu 2,5 itu udah luar biasa. Saya alhamdulillah bisa 2,81. Jadi dosen juga. Tapi bukan nilai yang juga penting, tetapi attitude kita. Nah, sensei itu menerima saya mungkin bukan karena nilai, karena Jepang itu dengan slogannya Gambate Kudasai, tapi lebih kepada bahwa oh anak ini sepertinya bisa kerja keras loh, seperti itu. Ayo saya terima. Dan ternyata saya bisa. Walaupun saya nggak begitu pintar. Dan alhamdulillah mata kuliah yang harusnya 4 semester saya selesai cuma 1 semester. Pintar? Enggak pintar deh. Enggak pintar. Saya yakin kalian angkatan sekarang jauh lebih pintar pada saya. Yang milenial, Z generation tuh jauh lebih pintar. Udah punya lab, punya HP, punya Google, tinggal googling aja kan. Dulu cari buku setengah mati seperti itu. Tapi saya bisa, kenapa kalian enggak? Dengan semua yang sudah ada saat ini, manfaatkan untuk hal yang baik seperti itu. Jadi ya sangat-sangat welcome untuk kalian juga bisa lebih daripada saya. S4 mungkin atau S7. Kayak sebuah merek HP. Kalau disebut ya. Oke Pak, jadi berawal dari perkenalan Bapak dengan sensei tadi namanya sebutannya ya Pak. Iya, saya itu profesor ya, atau guru waktu itu. Jadi akhirnya Bapak memilih untuk terbang merantau ke Jepang. Itu apakah emang waktu itu Bapak ada keinginan untuk sebelumnya Bapak emang keinginan untuk melanjutkan kuliah S2 dan harus di luar negeri, atau seperti apa Pak? Atau itu sebuah kebetulan yang akhirnya datang ke Bapak? Itu mungkin
Qadarullah ya, takdir Allah kali ya. Karena kalau kalian mungkin punya banyak teman-teman, punya banyak dosen, udah punya banyak apa ya, semacam pengetahuan ataupun apa hal-hal yang kalian ketahui bahwa sekolah itu penting gitu loh. S2 tuh banyak LPDP, semua banyak beasiswa. Zaman saya tahun 2000 kan nggak ada deh seperti itu. Dan kita tuh nggak banyak yang lulusan Jepang di Untan saat itu ya. Sehingga jadinya memang ya mungkin Tuhan menakdirkan saya untuk berangkat ke Jepang, dan mudah-mudahan dengan itu bisa menginspirasi kalian gitu loh, seperti itu. Bukan menginspirasi sih ya, semacam oh Pak Ferry ya bisa kok, yang kayak gitu aja bisa. Masa saya nggak bisa gitu loh. Jadi itu motivasi, dan itu yang saya inginkan ketika saya sekolah ngambil S2 S3 di Jepang. Saya bilang sama istri saya bilang Umi, saya bilang gitu, Abi harus doktor, saya bilang gitu, harus S3. Kenapa? Kalau Abi S3, insya Allah kita mungkin bisa menginspirasi, motivasi adik-adik di Untan untuk juga bisa S2 bahkan S3 seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah sudah berniat dari awal, enggak juga. Selesai S1 saya malah kerja di konsultan, malah di kontraktor seperti itu. Kemudian ditelepon sama salah seorang apa ya dosen di ekonomi, maka berutang budi pada teman-teman dosen di ekonomi, karena beliau menelpon saya dan bilang, Pak Ferry coba dong, ini ada penerimaan dosen nih di Untan. Dan ternyata alhamdulillah saya jadi dosen, dan alhamdulillah sampai sudah 25 tahun sampai hari ini sudah jadi dosen seperti itu. Gak terasa ya. Oh ya Pak, untuk beasiswanya tadi beasiswa Max ya Pak? Max atau membuka Gakusho. Nah, boleh kali Bapak cerita sedikit ke teman-teman semuanya mengenai beasiswa tersebut, beasiswanya seperti apa dan bagaimana tuh tahap-tahap untuk pendaftarannya? Yang pasti gede banget beasiswanya, hampir 20 juta per bulan. Dan itu udah di luar dengan apa ya SPP. Jadi SPP itu udah tanggung sama pemerintah, kita tinggal itu untuk daily life kita selama di Jepang, ya untuk mungkin jalan-jalan seperti itu. Jadi beasiswa Max itu atau membuka Gakusho itu sebesar 20 juta lah. Seperti itu. Nah, tahapnya gimana? Ya tentunya kalian harus apply beasiswa itu ke kedutaan Jepang yang ada di Indonesia, di Jakarta waktu itu. Kemudian ya ada tes juga. Dan tahukah adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, bahwa saya hari itu berangkat itu naik kapal. Sekarang ada nggak mahasiswa berangkat kompetisi kegiatan pakai kapal? Berapa lama pada pakai pesawatnya Pak? Iya, 2 hari 3 malam, tau nggak deh? 2 hari 3 malam itu luar biasa di kapal. Dan saya tuh dapat bangsal di dalam, tetapi saat itu rame, saya ngalah dan tidur di luar. Tau nggak di luar itu gimana? Ini nih yang tepi laut itu loh. Iya, yang bagian angin-anginnya itu. Bawah tangga, tau nggak? Saya tidur di situ saat itu untuk pergi ke Surabaya. Karena waktu itu kita belum bisa ngadakan tes di sini, tesnya di Surabaya waktu itu. Dan ya, nah itu saya mungkin bisa cerita lagi bahwa waktu itu ada 3 orang yang berangkat. Oke. Jaga emosional kita. Kalian mahasiswa harus belajar bagaimana cara senyum, cara tertawa kepada semua orang seperti itu, dan juga cara bagaimana kita berargumentasi tapi dengan cara yang bikin orang nyaman seperti itu. Apalagi fight kan ketika ada defense ketika nanti sidang sarjana kan seperti itu. Nah, waktu itu di interview udah tes tertulis, kemudian juga ada interview. Nah, terkadang di Jepang itu kan sensei itu kan kibisi itu apa ya? Strict gitu loh, strict. Dia nge-push kita untuk bisa lebih gitu seperti itu. Nah, kemudian waktu itu sensei itu merasa bahwa semua orang tuh pasti bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tes waktu itu di ITS waktu itu, kemudian teman saya yang 2 orang itu keluar dengan marah-marah. Fer bilang, masa kita nih udah bikin penelitian draft kan ya, masa dibilang alah kayak gini aja mau ke Jepang, dibilang gitu. Sekarang kan diremehkan. Oke. Nah, saat kita diremehkan itu, kita jangan ngebantah, jangan malah ngebalas, masa gitu sih Pak? Enggak. Kita bilang, ya Pak, ini yang saya pahami dengan baik. Mungkin dengan saya nanti ke Jepang akan pasti bisa memperbaiki lagi. Itu cara yang lebih lebih baik, lebih polite ketika kita menyampaikan argumentasi tapi dengan bahasa ilmiah, dan itu tidak menyinggung orang lain seperti itu. Dan mungkin saya bukan karena pinternya deh, tapi karena mungkin bisa senang senyum, senang ketawa, bisa menyapa orang dengan
mencoba menyapa orang dengan baik seperti itu yang mungkin bisa bikin kita survive nantinya di kehidupan. Dan alhamdulillah setelah itu saya dipanggil lolos untuk belum lolos itu dapat beasiswa, kemudian pelatihan bahasa Jepang di IPB waktu di Bogor waktu itu. Makanya beruntung yang angkatan sekarang saya bisa belajar bahasa Jepang di Japan Corner Untan udah ada seperti itu kan. Saya harus 4 bulan di IPB waktu itu dan dikasih uang saku ada, tapi berhemat dengan cara banyak puasa kayak mahasiswa lah. Itu coba beli batagor, nggak beli nasi, jadi biar hemat seperti itu. Kemudian ternyata bisa juga kok. Dan alhamdulillah saya berangkat pada tahun 2000 sampai 2006 itu untuk lanjut S2 dan S3 di Jepang seperti itu. Dan bisa survive. Berarti ini Pak ya pas udah nyampe di Jepangnya itu dengan keadaan Bapak masih belum benar-benar menguasai bahasa Jepang. Belum bisa seperti itu. Kita coba gini, kita tuh kadang-kadang ada dipaksa deh. Jadi apa ya? Kalau dipaksa pada kondisi yang memang kita tuh dalam lingkungan itu mau nggak mau kan? Coba kita belanja ke pasar, ke supa atau supermarket. Mau ngomong apa coba? Bahasa Inggris? Nggak bisa. Orang Jepang tuh kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris yang bagus. Bisa, cuma dia pronunciation-nya agak beda. Logatnya apa ya, harsuongnya seperti itu. Bisa gini, dia bilang paspor itu apa? Pasupoto. Pasupoto onegaishimasu seperti itu. Pasupoto tuh teman saya waktu pertama kali ke Jepang, beliau bilang, Pak Ferry, ke saya tuh Bang, dia tuh minta pasporto. Padahal paspor ya Pak. Paspor. Lalu dia tahu apa dibilang sama dia McDonald. Kita bilang McDonald, kita bagus bahasa orang Indonesia. Dia bilang apa? Maku donarudo. Coba Maku donarudo. jadinya itu bukan hal gampang. Jadi kita mau nggak mau, kalau mau hidup di Jepang ya harus bisa bahasa Jepang gitu loh, seperti itu. Walaupun bahasa Jepang yang daily life sehari-hari is okay gitu loh, nggak apa-apa seperti itu. Paling nggak ya bisa konnichiwa, ohayo gozaimasu, ikura desu ka, berapa harganya itu udah cukup gitu loh, seperti itu. Berarti yang sebelumnya Bapak ada belajar bahasa Jepang ya 4 bulan itu, 4 bulan itu gimana tuh Pak caranya? Itu Pak nggak cukup. Dan itu tuh saya tuh gabung sama teman-teman dari UI, ITB, UGM, ITS, kampus-kampus besar luar biasa. Dari saya tuh disangka, Pak Pri ITB ya? Enggak kan, saya di Untan di mana ya? Aduh, kurang asem lagi. Tapi wajar, kita tuh malah ditantang seperti itu. Jangan kita itu malah merasa bahwa kok kayak saya tuh nggak ada apa-apanya. Enggak. Tapi kalau saya gini orangnya, kalau diremehkan orang, justru tunjukkan bahwa kita mampu gitu loh. Dan saya bilang, enggak Pak, saya dari Untan, saya S1 di Untan, dan saya dapat beasiswa juga sama kayak Bapak gitu. Dan saya buktikan saya bisa berangkat juga S2, S3, walaupun ketika pelatihan bahasa itu saya terlalu top 3 tapi dari bawah. Ya bayangkan saya orang teknik, nggak suka menghafal, kemudian bersaing sama teman-teman dari ITS, ITB, UGM yang mereka itu dari biologi, dari kimia, yang menghafal kan sekalian, ikatan kimia, nama Latin itu dihafal kan. Lah saya orang teknik yang tahu sukanya matematika, suka menganalisis, diminta menghafal kanji. Coba katakana dan hiragana bukan hal gampang, tapi tadi itu kalau kita mau kerja keras, gabate kudasai, insyaallah pasti akhirnya bisa juga kan Pak. Ganbate kudasai. Ganbate kudasai seperti itu. Tapi mungkin boleh nih Pak sekalian memberi tips bagi teman-teman nih, siapa tahu yang mau belajar bahasa asing juga gitu. Mungkin bisa ada dari tips dari Bapak, mungkin dari rajin-rajin baca kamus gitu. Mungkin ada cara-cara Bapak atau tersendiri. nonton anime juga boleh. Jadi ada sekalian ya. Yang di Untan khususnya. Ini sekarang Untan itu sudah sangat-sangat luar biasa berikan semacam UPT bahasa dan banyak corner. Kita punya Japan Corner, kita punya Mandarin Corner, kita punya kedai Perancis, kita punya Korea, kita punya British BCLC, kita punya Amcor. Kalian tinggal datang ke UPT bahasa atau ke corner itu daftar dan harganya miring untuk mahasiswa. Sekarang tinggal mobil kalian. Pak, saya pengen ke Jepang. Ya udah, ke Jepang Corner, bilang ke sensei atau ke staff saya, Kak, saya mau daftar kelas bahasa Jepang untuk bisa ke Jepang. It's okay kan? Simple gitu loh. Kalau dulu sih nggak bisa seperti itu. Nah, kalian generasi muda sekarang tuh luar biasa. Begitu banyak kesempatan, begitu banyak beasiswa untuk kalian bisa ke luar negeri dengan beasiswa seperti itu.
tuh. Jadi benar-benar harus rajin-rajin survive ya Pak. Yep. Karena di zaman sekarang tuh emang udah banyak sekali aksesnya yang gampang diakses gitu. Bener. Nah Pak, selain dari segi bahasa ya tadi Pak, kendala Bapak pertama waktu Bapak sampai di Jepang, ada nggak sih Pak seperti culture shock yang Bapak rasakan, jelas. kebiasaan-kebiasaan yang Bener. mungkin tidak bisa Bapak terapkan selama Bapak berada di Jepang, Bener. seperti apa Pak? Jadi saya juga melihat bahwa ada semacam bukan semacam ya, banyak culture yang berbeda antara orang Indonesia dengan orang Jepang. Di Jepang itu bisa gini, kita letakin HP di atas meja. Saya ketika pulang dari lab itu, saya letakkan laptop saya di meja saya, itu nggak akan hilang. Dompet saya letakin di meja, nggak akan hilang. Kita punya kulkas bersama di lab itu, jadi kita beli minuman, simpan di lab itu, kasih nama kita, nggak akan diminum oleh yang lain. Kode kita stick lah sedikit. Tidak apa-apa Bang. Tapi pernah ya Pak, saya nonton di salah satu YouTube siapa ya, Jerome Pauline kalau nggak salah kemarin itu, dia tuh bilang kalau kita naruh sepeda di tepi jalan sembarangan aja gitu, itu tuh kita ngambilnya ke kantor polisi gitu. Kan Jepang tuh serba teratur deh, sangat serba teratur. Makanya orang Jepang terkadang nggak suka dengan keteraturan, bosan dibilang gitu kan. Kalau di Indonesia coba kereta terlambat, pesawat terlambat, cuma janji jam berapa, datang jam berapa, kan begitu. Jadi terkadang apa ya, kalau orang yang udah biasa kayak di Jepang itu sekian tahun, terkadang pingin suatu hal yang tidak teratur. Makanya terkadang mereka senang ke Indonesia karena ya nggak pasti ya Pak Ferry. Emang ada culture berbeda deh, jelas sangat berbeda seperti itu. Tapi yang kita inginkan adalah gini, Jepang juga punya culture yang jelek pasti ada. Indonesia juga pasti ada. Yang kita ambil adalah culture yang baiknya seperti itu. Oke, balik lagi ke beasiswa tadi nih ya Pak ya. Kalau beasiswa berdasarkan pengalaman teman-teman saya aja nih Pak, biasanya kan yang dapat beasiswa kan harus ada ngajukan inovasi apa gitu. Nah, kalau Bapak sendiri ada nggak yang seperti itu Pak? Inovasi bukan kali. Jadi kalau kita mau S2 di luar negeri itu kita harus bikin semacam riset proposal. Oke, jadi ada semacam proposal yang kita harus submit kepada sensei dan itu sebaiknya dibicarakan dengan sensei. Jadi kalau cara saya dulu ketika mencari profesor dan juga untuk yang lainnya teman-teman sekalian adalah bahwa carilah sensei yang memang bidangnya itu sama kayak kita. Contoh gini, adik-adik Himajen nih, manajemen kan, mau ngambil S2 di Jepang tentang manajemen. Manajemen mungkin banyak ya? Manajemen ya? Ada manajemen keuangan ya banyak. Nah gitu loh, banyak variasinya. Nah cari sensei berdasarkan pada searching di Google atau di websitenya kampus mereka, lihat dari jurnal publikasinya. Dia itu menulis tentang manajemen tapi apa? Nah kemudian kontak senseinya, bilang sensei saya mau ambil S2 di tempat sensei seperti itu. Nah orang Jepang itu salah satu budayanya tuh nggak suka begini. Sensei, kira-kira kalau saya ke Jepang ke kampus sensei, saya ambil apa ya? Kan bengong. Artinya itu bukan budaya Jepang. Tapi yang dilakukan adalah buat dulu semampu kita, semaksimal mungkin yang bisa kita buat proposal. Sensei, saya setelah membaca jurnal sensei, mempelajari penulisan sensei, saya punya suatu proposal riset yang mungkin bisa kita bicarakan bersama. Ini loh sensei, saya akan baca. Oh ini kurang apa ya, diperbaiki sama sensei. Nah itu yang bisa bikin orang Jepang tuh merasa bahwa oh ini anak punya will ya, punya keinginan untuk sekolah di Jepang. Nah seperti itu. Oke, jadi bukan banyak inovasi tapi semacam riset proposal. Tentunya yang unik ya, tapi Jepang itu sangat membantu sih. Dia akan membantu kita untuk memperbaiki proposal segala macam sehingga nantinya memang itu layak untuk level S2. Berarti tetap balik lagi bagaimana di kitanya tetap harus survive ya gitu ya Pak ya. Harus mencari sensei yang sesuai. Iya, itu betul. Dan jangan ngambekkan. Pak, senseinya Pak baru 3 hari Pak, belum balas Pak. Pak, sensei seminggu Pak belum balas Pak. Aduh, lalu sensei kok nggak balas ya? Nggak seperti itu. Tapi kalian menunggu tentunya dengan harapan berdoa bahwa nanti sensei balas. Setelah itu di follow up lagi seperti itu. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu dari beasiswa Max tadi itu Pak,
fasilitas apa saja yang didapatkan oleh penerima beasiswa tersebut, Pak? Kalau saya karena di teknik ya, jadinya itu ya setidaknya kita untuk melakukan penelitian itu Sensei itu full backup kita dengan dana, dengan peralatan itu semua di backup oleh Sensei dan juga oleh kampus. Ketika saya akan berangkat untuk conference ke luar negeri yang lain, bisa ke Malaysia atau kemanapun ke Eropa, Sensei juga akan backup itu. Dan itu tuh kita hanya mensubmit jurnal, lalu Sensei akan bilang, tolong Ferry kamu hubungi sekretaris saya untuk segala tiket, akomodasi itu semua dihandle oleh kampus. Nah di kita masih kebalikan, di kita dari bikin proposal, cari ide sampai submit, cari biaya semua dihandle oleh kitanya seperti itu. Jadi untuk beasiswanya sendiri sangat cukup lah ya Pak untuk mengcover kehidupan Nah selama di tergantung dari cara hidup kita. Jadi kalau buat yang boros itu 20 juta juga akan habis. Apalagi Jepang Pak, ini Biaya Jepang hidupnya loh tinggi Pak, ya, Pak, mau ya? ke mana ya, mau nonton ini, mau yang apa ya, iya tempat hiburan, jalan-jalan. Kalau saya dulu enggak deh, jadi Jepang tuh apa kita bisa survive kok. Jadi ada nama Chirashi. Chirashi itu apa ya, kayak pamflet itu berisikan hari Senin telur murah di toko ini, hari Selasa beras toko ini. Nah saya tuh pakai sepeda, keliling pakai keranjang biasa di Jepang kan, cari toko ini murah telurnya, beli telur, ini beras murah. Jadi harus kayak gitu loh. Apalagi saya tuh bawa keluarga kan, jadi artinya bahwa apa ya kalau nggak gitu gimana. Nah jadi adik-adik juga artinya gini, jangan sampai pola hidup yang boros tuh malah menyiksa kalian. 20 juta tuh nggak akan ada apa-apanya buat orang yang boros. Tapi 1 juta buat yang hemat bisa cukup seperti itu. Nah Pak, untuk beasiswa Max ini saya penasaran Pak, setiap buka ini buka setiap tahun ya Pak? Iya. Untuk kuotanya sendiri itu Pak seberapa banyak? Nah, kalau untuk dosen dulunya itu hanya 30. Jadi sekian ribu yang applicant itu yang diterima cuma 33 atau 32 waktu itu. Tapi sekarang banyak sekali beasiswa yang apa ya, selain Max doang, banyak sekali adik-adik sekalian. Waktu itu anak saya juga mencoba tapi belum lolos sih. Tahun lalu coba untuk beasiswa ke Jepang tapi belum berhasil waktu itu. Nah, bahkan nggak cuma S2, S1 juga ada beasiswa untuk ke Jepangnya seperti itu. Nah, Bapak kan S2 dan S3 juga ya Pak di Jepang Pak. Nah, selama Bapak menempuh kuliah di sana, kira-kira yang Bapak lihat nih dari sistem pendidikannya Pak, dari Jepang dan Indonesia, apakah ada sesuatu yang berbeda? Jelas. Apa, Pak? Jelas beda dan tidak boleh disamakan. Karena masing-masing negara punya pola yang berbeda. Artinya gini, kita punya pola karakteristik yang berbeda. Hal yang baik dari Jepang bisa diambil. Contoh gini, Jepang itu dia ngajarin anak-anak TK itu, PAUD sama TK itu lebih banyak bermain. Oke. Di Indonesia anak TK sudah harus bisa baca betul, untuk masuk ke SD. Kalau teman-teman punya adik-adik yang mungkin seusia itu pasti tahu, udah mulai baca bata apalah gitu kan, seperti itu. Sama saya juga punya anak seusia itu, dia harus bisa baca. Nah, dan itu guru nggak salah, sekolah nggak salah. Kenapa? Karena memang diminta seperti itu. Di Jepang nggak, adik-adik sekalian. Di Jepang itu bermain dan bermain seperti itu. Jadi jangan heran gini, banyak teman saya yang punya keluarga dan punya anak-anak itu, mereka tinggal di Jepang, kemudian mereka sampai SD juga di Jepang, anak-anaknya itu SMP juga di Jepang, SMA juga di Jepang. Ketika dia orang tuanya pulang sama-sama dia balik ke Indonesia, maka yang kelas 3 SMA itu diturunkan levelnya kelas 2 SMA di Indonesia. Kenapa? Dianggap belum layak untuk ke level kelas 3 SMA. Nah, aneh kan padahal ya mungkin jelas memang beda-beda lah, kurikulum, pendidikan juga beda-beda antara Indonesia sama Jepang, jelas beda, dan itu memang tergantung dari karakteristik masing-masing negara seperti itu. Oke Pak, kalau misalnya dari orang-orang di sana tuh seperti apa Pak respon? Apakah mereka welcome dengan orang sangat welcome. Jepang itu mungkin boleh dibilang nggak punya agama ya dia. Dia nggak punya agama, tapi mereka itu punya satu hal, jangan ganggu privasi orang lain.
Jadi misalnya pakai jilbab, pakai lambang-lambang keagamaan, mereka nggak akan ganggu seperti itu. Karena istri juga berjilbab panjang dan dia nggak diganggu, bahkan ditanyain, "Kau pakai apa ya? Kau bagus ya, kiri desne," dan gitu seperti itu. Lalu misalnya anak saya juga gitu kan, masih kecil waktu 2 tahunan, pakai jilbab juga. "Kiri desne," dan gitu. "Ajo, cantik ya. Ini kenapa? Kalau musim dingin dia tahu kan ini pakai kayak kupluk kan dingin ya. Musim panas pakai jilbab." Kan dia bengong. Kok pakai jilbab panas-panas, bilang gitu. Kita bilang ini memang disuruh sama agama kita, bisa seperti itu. Dan dia sangat-sangat menghargai. Misalnya mungkin yang buat yang tidak boleh makan makanan yang haram seperti itu kan ya, seperti makanan yang tidak dibolehkan. Nah, Jepang tuh sangat-sangat menghargai. Dia sangat toleransi seperti itu. Dia nggak akan maksakan, walaupun kadang-kadang dia nggak tahu seperti itu. Jadi sangat-sangat welcome lah. Kalau saya bilang sih, adik-adik sekali kalau punya kesempatan ke Jepang lah, Nggak biar bakal tahu. ada diskriminasi. Nggak seperti itu. Kecuali kita mulai mengganggu orang lain, tentu akan diganggu juga seperti Berarti itu. yang nomor satunya toleransi ya, Pak. Yep. Oke Pak, Yep. Selanjutnya boleh mungkin Bapak ceritain sedikit daily life Bapak selama Bapak berada di Jepang seperti apa? Di Paginya Jepang. harus kemana, pulang kuliah jam berapa? Saya itu waktu S2 itu kan banyak kuliah ya deh ya. Jadi kalau S2 itu memang dia banyak kuliah di sana itu. Saya itu pergi pagi-pagi jam 7 pagi udah turun, naik Densa itu kereta listrik lah seperti itu. Pakai kereta jalan kaki jadi di Jepang itu saya di Tokyo Kogyo Daigaku namanya, Tokodai. Itu setahun harus tinggal di asrama seperti itu. Oke. Dan saat itu masih single belum nikah waktu itu. Setahun tinggal di asrama, jalan kaki dari asrama itu ke stasiun kereta itu sekitar 20 menit jalan kaki, bayangin. Kemudian setelah naik kereta seperti itu. Kemudian ya sampai di kampus ya kuliah seperti sama kayak kalian seperti itu, sambil juga melakukan penelitian. Dan saya selalu pulang malam. Jadi memang di Jepang tuh Jepang deh. Kalau ada seseorang yang pulangnya awal siang udah pulang ke apartemen sore, itu suka diledekin, jangan-jangan kamu nggak dipakai ya di kampus kamu. Nah, apalagi kalau misalnya gini, ada suami istri yang suaminya kerja di perusahaan di Jepang gitu kan ya. Nah, ketika suaminya pulang awal, istri suka bilang, kok kamu nggak dipakai ya di perusahaan kamu ya, kok kamu pulang awal gitu kan. Jadi kalau pulang malam mereka malah bilang itu bagus, dipakai kan sama perusahaan. Kok dia kebalikan ya? Dari mana coba kita? Malam-malam kok baru pulang. Seperti itu. Jadi ya nikmati aja sih. Memang budaya beda, di Jepang sama Indonesia jelas-jelas beda seperti itu. Oke Pak. Oke. Yang lainnya. Jadi selanjutnya nih Pak, untuk beasiswa Max itu sendiri Pak, apakah ada persyaratan khusus seperti selama kamu menerima beasiswa tersebut harus ikut kegiatan ini, harus ikut ini itu Pak? Enggak ada. Jadinya tidak ada penekanan bahwa kita harus mengikuti ini itu, enggak. Cuma memang kita diminta untuk ikut kayak society seperti itu. Toh nggak salah, paling barbecue bareng-bareng di lab, cuma mungkin ngumpul sebulan sekali, itu kan biasa, maksud gua begitu kan. Jadi nggak ada tuntutan harus tuh, nggak seperti itu. Jadi nikmati aja kehidupan di Jepang mah. Berarti nggak ada dituntut harus ini gitu enggak. ya. Terus kalau misalnya udah tadi kan Bapak ada bilang ngajukan surat rekomendasi. Betul. Nah, selain surat rekomendasi itu ada lagi nggak yang buat menuhin administrasinya seperti itu, Pak? Ada, jadi rekomendasi itu LOE kan, kemudian tambah lagi dengan riset proposal, ada interview juga. Setelah itu tentunya sekarang ada Norio Kishiken, itu JLPT. Jadi ada N5, N4, N3, N2, N1. Kayak level dari kemampuan berbahasa Jepang. Nah, itu bisa dipelajari di Jepang Kondatnya Utan seperti itu untuk persiapan JLPT tadi itu. Kalau kalian bisa bahasa Jepang dengan baik, insya Allah nantinya bisa menyerap ilmu yang diberikan juga dengan baik. Seperti itu. Nah, itu aja sih saya rasa untuk persiapan ke Jepang. Sama yang paling penting itu adalah karakter kalian. Attitude tadi itu culture kalian. Contoh di Jepang itu kalau ngetuk pintu sensei atau kita bertamu ke rumah orang itu ketuk hanya 2 kali. Udah. Diam dulu dengerin. Oh, nggak ada sautan. Cuma 2 kali. Di kita biasanya gedor. kalau belum keluar
Belum berhenti. Belum berhenti. Di Jepang cuma 2 kali deh. Di Jepang ketika kita masuk ke rumah orang atau masuk ke lab, maka posisi sendal atau sepatu itu akan menghadap keluar. Kalau di kita kan cuma ya udah masuk aja kan sembarangan, karena sebelah kemana seperti itu. Jepang enggak. Nah itu yang kami ajarkan juga di Jepang Conrad Untan seperti itu. Jadi peserta yang ngambil bahasa Jepang itu tidak hanya belajar bahasa Jepang, tapi juga pelan-pelan tentang budaya Jepang seperti itu. Ada budaya ketok shimasu, permisi. Lalu kalau habis makan itu bilang gochisu sama desta, makasih ya, makanannya enak. Itu culture yang ada di Jepang seperti itu. Dan itu memang harus kalian pelajari dengan baik seperti itu. Masih banyak nih Bapak. Oh, iya, masih tahu ya Pak, masih hafal bahasa-bahasa Jepang. Karena ini ngurus bahasa Jepang. Oh, jadi pengajar juga Pak di sana? Saya bukan pengajar karena saya nggak punya sertifikat pengajar, cuma ada pengelola bahasa Jepang yang mau nggak mau bisa sedikit-sedikit lah seperti itu. Oke. Oke Pak, apalagi nih Kak Viva yang mau Udah habis ya? digali-gali dari Pak Ferry, masih ada orangnya. Apa ya? Apa cerita sedih mungkin di Jepang? Nah, cerita sedih. Boleh Pak. Oke. Saya itu setahun di Jepang, kemudian saya bilang sama sensei saya mau ketemu si Mas. Itu nggak ketemu si Mas. Ketemu si Mas tuh mau merit ya gitu lah. Wah, saya bilang, wah omedetou Ferry-san gitu kan. Karena orang Jepang tuh mungkin budaya nikah tuh masih hal yang mungkin bukan hal yang penting buat mereka gitu. Saya pulang ke Indonesia, saya nikah, kemudian setelah itu saya bawa istri saya waktu itu ke Jepang. Oke, kita hidup, kemudian punya anak pertama, dan anak pertama saya itu lahir di Jepang dan meninggal di Jepang. Lahir dan meninggal di Jepang. Laki-laki, umur cuma 2 hari waktu itu, karena waktu itu ibu tuh, istri itu adalah pembukaannya kurang, sehingga bayi nggak bisa keluar, lalu diinduksi berapa kali, ternyata udah terlambat keluarnya sehingga keracunan dalam rahim. Akhirnya kemudian masuk rumah sakit, 2 hari meninggal. Dan dengan tangan saya sendiri saya mengebumikan itu ke dalam tanah seperti itu. Oke. Itu masa-masa yang buat kami tuh sedih dan shock gitu loh. Bayangkan di luar negeri hanya bertiga, saya, istri saya, dan juga ya bayi waktu itu. Kita namanya Ova, Hikari Ova Rafiki. Hikari itu cahaya. Hikari itu bahasa Jepang, Hikari Ova Rafiki seperti itu. Panggilnya Ova. Itu masa-masa yang sedih. Dan saat itu saya baru masuk semester 2 saat S2, M2 waktu itu. Oke. Masuk tahun ketiga. Tahun kedua, semester 3. Waktu itu kalau adik-adik mau tahu bahwa tahun kedua itu masa-masa yang persiapan untuk membuat tesis. Dan saat itu saya itu goyah kenapa? Karena keluarga juga lagi sedih, kita juga lagi sedih, feeling jadi lagi blue lah, blue feel gitu, jadi merasa sedih banget, tapi ya hidup itu harus berjalan ada di sekalian. Jadi itu jadi sedih itu pasti ada, senang juga pasti ada. Kalian juga begitu mahasiswa, dapat A juga pasti pernah, dapat C pernah juga, harapannya dapat A dapat C Pak, pengen dapat B dapat E Pak, seperti itu. Mungkin pernah seperti itu, tapi hidup harus terus berjalan ada di sekalian. Kalau saat itu down, saya akan pulang ke Indonesia tanpa gelar, ya kan? Begitu saya M2 atau master tahun kedua, saya udah yuk Umi kita pulang yuk seperti itu. Enggak. Hidup harus terus berjalan ada sekalian. Walaupun sedih seperti itu. Akhirnya saya bisa selesaikan S2, bahkan langsung bisa S3 juga dengan beasiswa dari membuka Gakushou atau Max seperti itu. Kalau saat itu saya memutuskan bahwa ya udah kita sedih nih, orang harus paham kita sedih loh, nangis loh. Enggak bisa seperti itu. Tetap harus bangkit gitu. Tetap harus bangkit, harus tetap struggle gitu loh. Ganbate. Ya, ganbate kudasai tadi itu. Jadi itu yang harus kalian lakukan. Semua orang pasti punya air mata. Begitu. Aduh, jadi sedih. Oke, tadi kan udah cerita yang sedih nih Pak. Mungkin kita bakal lebih beralih ke cerita tentang beasiswa Max-nya, tentang kelebihan yang lain. Mungkin bisa disebutkan apa lagi tuh Pak? Senang itu bisa punya jejaring yang memang luar biasa. Jadi gitu dengan beasiswa Max atau apakah. Jadi gini adik-adik, benar kita tuh ke Jepang atau ke luar negeri itu bukan ilmunya.
ilmu tuh kadang-kadang bisa dipelajari baik di Indonesia, di mana pun bisa loh. Tapi ada suatu hal yang budaya yang kita pelajari, itu tuh yang bagus ya, yang bukan yang jeleknya. Itu bisa kita pelajari dari mereka nya. Tanyakan ke mereka yang sekolah ke luar negeri. Itu apa ya? Ada satu hal yang berbeda itu loh, yang kita dapatkan dari bangsa yang memang ya bukan kita kenal sehari-harinya, tapi ternyata kita bisa dapat hal yang positif dari itu, seperti itu. Jadi ya nikmatilah. Untuk beasiswa Max itu sendiri Pak, apakah ada waktunya Pak? Misalnya S2 harus 2 tahun, S3 Ya benar. Jadi S2 harus 2 tahun, S3 harus 3 tahun, dan mereka strict. KBC itu hal itu. Jadi kalau kamu 2 tahun harus 2 tahun, seperti itu. 3 tahun 3 tahun. Kalau enggak kamu ya pulang atau lanjut dengan beasiswa sendiri. Nah itu yang mungkin agak kurang enak. Jadi kalau di Indonesia kita bisa meminta permohonan kepada kampus kepada yang pemberi beasiswa, tolong dong ditambah, saya ini kemarin bla 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 bla. Oke, Jepang nggak seperti itu, dia strict seperti itu. Jadi 2 tahun, tapi kita dipaksa untuk bisa survive. Kenapa? Kalian bisa kok gitu loh. Dan kadang-kadang namanya mahasiswa ya, ndak S1, ndak S2, ndak S3, itu terkadang merasa bahwa udahlah Pak, gini aja lah, padahal bisa lebih gitu loh. Itu kadang-kadang saya suka ngasih tahu ke mahasiswa saya, bimbingan saya skripsi, bahwa Dek, kamu dengan ini juga bisa selesai, juga bisa S1, ST, kalau kalian apa ya, SE ya, SM ya, SM bisa. Tapi ketika kalian nggak mungkin kan mau mengulang S1 2 kali kan di prodi yang sama, kan jarang seperti itu, nggak mungkin lah. Sama, saya bilang mahasiswa saya, kamu nggak mungkin kan Dek ngulang S1 elektro 2 kali ya. Buatlah suatu hal yang berkesan untuk dosen kamu, untuk kampus kamu, seperti itu. Coba nanti kenal sama Afifa, sama Resti itu. Oh Kak Resti, oh Kak Afifa yang pernah itu ya, pernah jadi MC apa namanya sih, podcast, host podcast, atau mungkin kenal Bang Sandy nggak? Kenal Pak. Nah yang kemarin dengan saya PKM dapat medali emas kan, dan medali perunggu, oke kan, itu akan selalu dikenang oleh adik-adiknya. Kenapa? Dia tidak hanya sebagai mahasiswa, itu manajemen nggak? Akuntansi ya? Akuntansi lupa saya. Nah apapun itu nggak masalah. Artinya buatkan suatu sejarah dalam hidup kalian. Kalau kalian bisa jadi mahasiswa, jangan hanya pernah kuliah di ekonomi manajemen. Jangan hanya pernah punya NIM depannya apa, B ya? B seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi si Resti loh, si Afifa loh. Jadi itu kakak itu ya gitu loh. Kan ada satu hal yang ini ada semacam kisah epik sejarah yang pernah terekam oleh adik-adik kalian. Kayak Bang Sandy tadi itu. Dia pasti punya rekam jejak bahwa abang ini ya, mana sih abang yang pernah menang dapat medali emas sama perunggu, ini gitu kan, pingin gitu loh seperti itu. Nah itu tuh motivasi buat kita seperti itu. Nah itu harus kita lakukan kepada diri kita pribadi. Jadi jangan sekedar menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, jangan, tapi jadilah mahasiswa yang luar biasa. Seperti itu. Jadi Pak, selanjutnya nih Pak, untuk beasiswa Max sendiri, apakah setelah selesai itu ada ikatan khusus, misalnya setelah selesai ini harus kembali ke Indonesia atau harus tetap berada di Jepang? Enggak, jadi enggak ada seperti itu. Silakan aja kalau misalnya kayak kalian mungkin belum punya pekerjaan di Indonesia, bukan PNS, kan sih oke, boleh kerja di Jepang, banyak kayak gitu. Kalau saya nggak bisa, ketika ada perusahaan di Jepang juga bilang kepada saya, ayo Ferry-san kerja di perusahaan kami, atau dari kampus-kampus Malaysia malah menawarkan pindah ke Malaysia. Saya bilang saya enggak, saya bilang gitu, saya akan balik ke Untan. Untuk kalau enggak gitu, saya enggak akan kenal sama kalian, adik-adik saya sendiri. Dan bagaimana kita menaikkan Untan itu agar lebih baik lagi, seperti itu. Jadi nggak ada seperti itu. Ibaratnya untuk pulang untuk mengabdi ke negara sendiri gitu ya Pak. Menjadi problem solver untuk negara kita gitu loh. Oke, teman-teman, jadi banyak banget nih yang udah kita gali bersama Pak Ferry mengenai kehidupan Bapak selama di sana, mengenai beasiswa Max, bertemu berbagai orang-orang baru ya Pak. Betul. Atau mungkin masih ada yang masih kontekan nih Pak sampai sekarang, orang Jepang yang Pak? Masih dong, masih banyak. Bahkan ya semacam promosi juga bahwa Jepang Konan itu yang ngajar tuh native speaker loh, orang Jepang loh. Misalkan saya orang Jepang asli, tapi dia bisa fasih berbahasa Indonesia.
Jadi dia bisa menjelaskan apa ya tentang grammar Jepang, tentang kosakata Jepang itu dengan bahasa Indonesia. Kan bagus seperti itu. Jadi kalian bisa lebih mengerti. Kotak-kotak kan jelas pasti ada deh. Itu gunanya kita sekolah ke luar negeri. Jadi saya punya banyak teman di UGM, di ITS, dimanapun itu banyak sekali teman-teman yang kadang-kadang, ya Pak Ferry apa kabar Pak? Seneng banget seperti itu. Luar biasa banget nih teman-teman, pengalaman dari Pak Ferry ini, dapat banyak teman, dapat banyak relasi ya Pak ya. Iya benar. Bahkan juga bisa dapat jodoh kalian kalau sana. Iya. Orang Jepang benar. Nanti balik ke Jepang dong Pak. Iya nggak apa-apa. Banyak kok yang yang orang perempuannya itu kerja di Jepang, kemudian nikah sama orang Jepang, kemudian yang orang Jepangnya tinggal di Indonesia. Banyak, atau sebaliknya banyak seperti itu. Masih ada kok yang anak sampai 5, anak sampai 6 di Jepang tuh ada seperti itu. Oke Pak. Oke, mungkin terakhir nih ya Kak Afifah ya, untuk Pak Ferry mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan Bapak kepada teman-teman semuanya, khususnya para pejuang beasiswa, apa aja yang harus dilakukan untuk meraih beasiswa impian luar negeri kalau bisa. Jadi buat kalian generasi muda ada sekalian, jangan jadi generasi baperan. Jangan baperan. Kenapa? Artinya hidup tuh apa ya? Enggak selalu mulus loh. Hidup tuh enggak selalu seneng. Hidup tuh gak selalu mudah seperti itu. Kadang-kadang kita butuh lubang, butuh batu untuk menghambat kita, tapi itu menjadikan kita lebih kuat seperti itu. Dan memang saran saya kepada mahasiswa, kepada kalian generasi muda, kalian jangan jadi seseorang yang biasa-biasa saja, tapi jadilah seseorang yang berkesan untuk orang lain, yang mungkin memberikan semacam setitik cahaya buat orang lain. Ketika orang lain melihat kalian, dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang didapatkan dari kita seperti itu. Tapi jangan jadi seseorang yang ya dia lagi pasti masalah nih. Ya dia masuk pula Pak kuliah Pak, pasti ribut deh Pak. Kan ada orang kayak gitu kan. Tapi juga ada orang, ya Allah Pak, kalau dia nggak ada Pak, kami bingung loh Pak, tugasnya gimana kerjakannya. Itu yang kita inginkan. Nah kalian juga jadilah generasi yang memang harus siap menggantikan kami. Saya pasti akan pensiun, saya pasti akan juga meninggal, pasti akan mati. Generasi kalian yang nanti harus siap menggantikan saya. Dan untuk itu kalian harus mampu dari sekarang. Tadi itu bukan cuma pintar adik sekalian, pintar itu bisa diasah. Tetapi namanya attitude, karakter itu carilah atau berusahalah menjadi sosok yang baik. Sosok yang baik itu akan menyenangkan sekali buat orang lain dan juga akan membuat kalian lebih sukses dibandingkan hanya sekedar pintar saja seperti itu. Sehingga jadilah seseorang yang memang mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain. Saat ini saya ada di sini diapit oleh Resti sama Afifah. Mungkin sekian tahun ke depan lagi Resti yang jadi narasumbernya atau Afifah jadi pemega siapapun seperti itu, karena saya juga sama kayak kalian pernah jadi mahasiswa, pernah mengalami masa-masa yang berat dan juga ternyata semua bisa dilalui dengan baik seperti itu. Tadi itu bukan pintar tapi mau berlelah-lelah, mau bekerja keras, dan insya Allah itu yang akan bisa membuat kalian lebih sukses pada masa depan kalian seperti itu. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama kalau boleh disimpulin ya Pak ya, pertama jangan baperan, terus jadilah mahasiswa yang jangan sama ya sama yang lain, mau jadi mahasiswa yang luar biasa, yang berkesan dikenang sama orang lain. Bener, iya. Terus sama yang paling utama nih attitude ya Pak ya. Bener. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak Ferry. Sama-sama. Semua sharing-sharingnya nih sama teman-teman semua mengenai beasiswa Max, pengalaman Bapak selama berada di Jepang. Terima kasih banyak Pak. Di antara kesibukan Bapak masih mau sempatkan waktu buat ngobrol ke kita. Mudah-mudahan nanti kalian bisa nyusul saya 2 tahun lagi Pak, saya di Jepang loh Pak, karena saya kemarin terkesan dengan podcast Bapak seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak, senang gitu loh, kamu yang kemarin ketemu saya ya gitu kan, senang banget. Kita tuh dosen tuh bukan masalah apa ya, tapi ketika ada mahasiswa yang bilang Pak saya pernah loh Pak ketemu Bapak, senang banget seperti itu tuh luar biasa buat kami sebagai dosen seperti itu ya.
Oke, mudah-mudahan juga semua yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa menjadi motivasi dan semangat bagi teman-teman untuk meraih cita-cita, untuk meraih beasiswa impian, untuk pergi ke luar negeri kalau bisa ya teman-teman. Oke. Oh ya, sebelumnya nih ada sedikit informasi untuk teman-teman semua mengenai pembukaan beasiswa. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir, akan ada informasi beasiswa. Yang pertama ada beasiswa LPDP tahun 2022. Nah, pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 4 Juli dan sedang berjalan dan akan ditutup sampai tanggal 5 Agustus tahun 2022. Nah, bagi kalian yang memang sedang berminat untuk melanjutkan pendidikan di S2 kuliah luar negeri, langsung searching karena akses sekarang sudah banyak ya, silahkan di searching mengenai beasiswa LPDP ini. Nah, terus yang kedua, kalau teman-teman mau sama Ani sama Pak Ferry di beasiswa Max, di sini informasi yang kami dapatkan ya Pak, bahwa beasiswa Max itu tapi udah buka awal tahun kemarin dari tanggal 4 sampai tanggal 19 Mei 2022. Nah, tapi untuk teman-teman semua jangan berkecil hati, mungkin sekarang bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Untuk bisa mendaftar di tahun depan. Iya, benar. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Ferry. Terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal tadi sampai akhir, dan juga untuk teman-teman kita di belakang layar nih, tim sukses kita. Terima kasih banyak ya semuanya. Iya. Tepuk tangan dulu. Sebelum tutup bilang apa, Dek? Coba ini hostnya bilang Minasang, gabate kudasai gitu loh. Minasang, gabate kudasai. Ganbate kudasai. Oke, Minasang, gabate kudasai. Oke, oh ya, jangan lupa juga nih untuk teman-teman semuanya untuk like, komen, dan subscribe video kita. Oke, sekian perbincangan kita pada kali ini. Thank you for watching and see you. Oke, Jepang bilang deh, cheese gitu. Oke, terima kasih ya, sama-sama.